Ada betul lah, mama adanya. Pada mana saya biga. Tadi nama prediksi agak saya, mau tengah irono mifon agak saya. Ada na ya iya. Pokok gini. Ya, ya. Salam, selamat malam semuanya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Malam ini tidak ada persekutuan doa. Kita akan mulai besok malam jam 20.30 WIB. Saya rindu menyanyikan lagu Nias. Lagu apa kita deh? Deh. Apakah ada Bang Hibur Telam Banua? Terima kasih untuk Kak Juli Elviana Zendate. Pasti ini teman Bang Hibur ya, Telam Banua. Iya ya. Hah? Selidiki 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 aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang sembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah Tuhan mendapatkan kita setia kepada Dia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Laku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku
setia. Salah kan? Oke saudara, malam hari ini kita tidak ada persekutuan doa malam. Kita mulai besok jam 20.30 WIB lewat Facebook maupun di IG. Jadi malam ini kita off dulu untuk persekutuan kita. Cuma kita mau nyanyi-nyanyi, memuji Tuhan. Kita mengisi waktu-waktu ini supaya waktu-waktu ini boleh berfungsi dan juga boleh kita merasakan persekutuan dengan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di tengah ombak, di tengah ombak dan arus pencobaan hampir terhilang. Hampir terhilang tujuan arah hidupku bagaikan kapal, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan, Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku, Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Saudara diberkati oleh Tuhan, mungkin kita saat ini sedang menghadapi badai hidup. Banyak pergumulan kita alami dalam hidup kita. Mungkin karena kita secara manusia mungkin kita sampai menangis. Mungkin secara manusia kita berkata, Tuhan, kok hidup saya seperti kapal yang tidak ada arah, yang tidak punya tujuan. Karena kita berpikir masalah itu begitu besar di dalam hidup kita. Karena kita berpikir masalah ini sudah tidak ada solusi lagi. Tapi biarlah pujian ini mengingatkan kita, Tuhan akan membentuk kita. Tuhan akan membentuk kita lewat setiap pergumulan kita. Kita belajar dari Ayub. Apa yang dialami oleh Ayub? Dia orang yang saleh, ya. Dia orang yang imannya sudah teruji. Tetapi Tuhan akan menguji kesetiaannya. Dia kehilangan banyak harta, saudara. Dia kehilangan anak, bahkan istrinya sekalipun, begitu ya. Istrinya sekalipun meninggalkan dia di saat yang sulit dialami dalam hidupnya. Ya, saudara ini diberkati oleh Tuhan, Ayub tidak pernah mengutuki Tuhan. Ya, dia selalu berkata apa yang kita punya, apa yang kita miliki, semuanya adalah dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengambil, kalau Tuhan mengizinkan kita punya sesuatu,
Ya, puji Tuhan, Tuhan masih percayakan kita untuk menjaga miliknya Tuhan. Kalau Tuhan pun lewat masalah Tuhan mau membentuk kita, puji Tuhan, Tuhan masih mempercayakan kita bahwa kita mampu untuk menjalani hidup dalam masalah pun. Paulus berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, artinya bahwa Tuhan tahu pencobaan kita alami, kita punya kekuatan, kita punya power, begitulah, untuk bisa menghadapinya. Tetapi Tuhan berkata, kamu jangan menyerah, ya. Kamu jangan pasrah. Gunakan kekuatan yang ada pada dirimu. Saudara, ini berkati oleh Tuhan. Kita mungkin sedang berada di tengah ombak dan arus pencobaan begitu besar, ya. Tapi ingat, Tuhan berkata, pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan yang ada pada dirimu. Ya, pencobaan yang kita alami, ada kekuatan di dalam diri kita, ada power di dalam diri kita, sehingga kita tidak sampai tergeletak. Kita pun jatuh, tapi tangan Tuhan mengambil. Kita menangis, air mata kita dihapus oleh Tuhan. Ya. Saudara, ini berkati oleh Tuhan. Kita memang sungguh bangga menjadi anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita harus bangga. Sebagai anak Tuhan, kita benar-benar harus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Apa yang dialami oleh Yusuf, ya. Saudara, pembelajaran yang paling penting daripada Yusuf, saudara, dia memang anak kesayangan, tapi saudara-saudaranya membenci dia. Sampai dia dibuang, dia dijual lagi, dia dijadikan budak, dia difitnah, masuk dalam penjara. Tetapi pada akhirnya Tuhan pakai dia menjadi orang terkenal. Bahkan sampai saudaranya berkata mereka takut dengan dia, karena mereka takut bagaimana kalau Yusuf balas dendam. Karena mereka sadar perbuatan yang mereka lakukan itu sudah salah, tetapi menjadi berkat bagi Yusuf, menjadi anugerah terbesar bagi Yusuf. Boleh dia menjadi saluran berkat bagi orang tuanya, bagi saudara-saudaranya di saat musim kekeringan, kelaparan. Saudara, diberkati oleh Tuhan, memang banyak Tuhan membentuk hidup kita. Mungkin saat ini kita dianggap sepele oleh orang lain. Mungkin kita dianggap orang gak ada arti, dipandang sebelah mata, karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, ya, tidak ada nilai bagi mereka. Saudara, diberkati oleh Tuhan. Dari apa yang tidak dipandang oleh dunia ini, tetapi Tuhan akan melihat apa yang kita kerjakan. Jika kita mengerjakan sesuatu dari hati yang paling dalam, dengan penuh dengan sungguh-sungguh, kita bekerja melakukan sesuatunya untuk Tuhan, bukan untuk manusia, saya percaya Tuhan akan mengangkat, Tuhan akan memberkati. Dari yang tidak ada nilai, Tuhan memberikan nilai. Saudara, diberkati oleh Tuhan. Mungkin saat ini Anda bergumul dengan diri Anda sendiri. Mungkin Anda bergumul dengan tetangga. Mungkin Anda bergumul dengan pelayanan di mana Anda berada. Bapak Ibu Saudara, diberkati oleh Tuhan. Inilah saatnya kita mau datang kepada Tuhan, ya. Kita mau menyerahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan. Kekuatan di hidupku, kita mendapatkan kekuatan hanya ada pada Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Seru berharap dalam ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan.
Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kita belajar dari Petrus. Banyak hal yang kita pelajari daripada pribadi Petrus, saudara. Dari dia penjala ikan menjadi penjala manusia. Dia sudah menyaksikan banyak perbuatan dan mujizat bersama dengan Tuhan. Tetapi peristiwa ketika mereka sedang berada di atas perahu, mereka sedang berlayar, Tuhan datang berjalan di atas air. Saudara diberkati oleh Tuhan, hal yang menarik dari Petrus, memang dia percaya itu Tuhan. Ketika dia berjalan di atas air, Tuhan mengizinkan dia sebenarnya mau menikmati hadirat Tuhan, mau menikmati mujizat Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan, memang dia beberapa mil sudah berjalan di atas air. Tetapi kenapa Petrus goyah di tengah perjalanannya di atas air itu? Sampai dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan, terkadang keyakinan kita juga, awalnya kita memang benar-benar yakin pertolongan Tuhan. Awalnya kita benar-benar yakin ada kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan. Tetapi terkadang di tengah jalan ada angin, ada badai yang besar, ada pergumulan yang besar, kita mulai goyah. Kita mulai bimbang. Apakah Tuhan mampu menolong? Apakah Tuhan mampu menyertai? Apa salahnya Petrus benar-benar yakin dia berjalan di atas air, ketemu dengan Tuhan. Tetapi karena ada angin, mulai ada keraguan, mulai ada kekhawatiran. Saudara diberkati oleh Tuhan, kita belajar dari hal ini. Mungkin saya dan saudara juga sedang berada dalam kondisi seperti ini. Iman kita benar-benar sudah kokoh, sudah teguh sekarang ini. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan ada pergumulan, ada masalah, kita udah mulai ragu, udah mulai goyah akan penyertaan Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita sering pengen yang instan dalam hidup kita, bukan? Yang to the point. Kita tidak mau menjalani proses. Kita tidak mau menjalani proses yang Tuhan sudah tawarkan di dalam hidup kita. Tapi kita mau menjalani proses kita. Saudara diberkati oleh Tuhan, tentulah Tuhan tidak mau menjalani proses yang kita mau. Karena proses yang kita mau terkadang bukan membuat kita kuat, kokoh, beriman, mengandalkan Tuhan. Tetapi justru terkadang kita terlena dengan kepuasan hati. Terkadang kita terlena dengan apa yang kita sudah miliki. Makanya Tuhan tidak mau mengikuti seperti yang kita mau. Tapi kalau kita mengikuti yang Tuhan mau, saudara diberkati oleh Tuhan, Anda dan saya harus mempersiapkan hati. Amin. Siapkan hatimu mengikuti yang Tuhan mau. Ketika Anda menyiapkan hati, Tuhan ini hidup saya, Tuhan proses. Tuhan ini saya, Tuhan proses. Saya mengikuti apa yang Tuhan mau. Saya berjalan apa yang Tuhan tunjukkan. Saudara diberkati oleh Tuhan, saya yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan menopang. Tuhan akan menunjukkan jalan. Sulit pun jalan yang kita jalani, tapi karena Tuhan yang mengerjakan, karena Tuhan yang mengutus, Tuhan pasti juga akan meringankan, menyertai. Apalagi? Semua kita boleh jalani bersama dengan Tuhan. Dan mungkin saat ini kita berkata, Tuhan, di mana aku mendapatkan damai? Damai yang bagaimana yang kita mau, saudara? Itu yang menjadi pertanyaan, benar gak? Ya? Damai bagaimana yang kita mau? Terkadang Tuhan sudah menawarkan jalan kedamaian bagi kita. Tetapi kita mau mencari jalan damai yang lain, jalan damai yang lebih gampang. Saudara diberkati oleh Tuhan, ketika kita menjalani jalan yang Tuhan mau tunjukkan bagi kita, sebenarnya itu jalan damai yang Tuhan berikan. Kita menjalani bersama dengan Tuhan, di situ ada kedamaian sebenarnya. Sebuah pujian, kalau ku cari damai. Kalau ku cari damai, hanya ku
dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat mengukur, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ini lagu yang begitu indah. Kalau ku cari damai, tak seorang pun yang bisa menolong. Hanya Yesus jawaban hidup kita, yang memberikan kedamaian. Makanya firman Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan tahu beban hidup kita. Tuhan tahu pergumulan yang kita alami. Tuhan tahu kita sedang berada dalam kekacauan, pergumulan hidup. Mau mencari damai, mau mencari penghiburan, tidak ada. Datang kepada Yesus. Tidak ada jalan lain. Datang kepada Yesus. Karena Dia adalah sumber kedamaian dalam hidup kita. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memuji Tuhan, saudara. Yang terutama di dalam hidup ini, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Jadi yang terutama dalam hidup kita, saudara, mengutamakan Tuhan. Tak ada yang lain. Saudara boleh mengutamakan yang lain, boleh memikirkan yang lain, tapi itu semua hanya tambahan. Tetapi utamakan Tuhan, yang adalah sumber segala sesuatu. Utamakan Tuhan sebagai pribadi pemilik hidup kita. Saudara diberkati oleh Tuhan, ini adalah yang menjadi tujuan hidup kita yang paling utama. Bagaimana kita mau memuliakan Tuhan? Bagaimana lewat hidup kita Tuhan boleh dimuliakan? Bagaimana lewat hidup saya, lewat tutur kata, lewat tindakan saya, orang bisa memuliakan Tuhan? Bagaimana kehadiran saya boleh berdampak, orang nyaman? Di mana saya berada, orang selalu merindukan kehadiran saya. Saudara diberkati oleh Tuhan, inilah yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Kehadiran saya dan Bapak Ibu harus menjadi pribadi yang selalu dirindukan. Harus menjadi pribadi yang selalu dirindukan oleh orang lain. Itu yang paling penting. Jikalau kita menjadi pribadi yang selalu dirindukan, berarti kita sudah berdampak bagi orang lain. Kita sudah bermanfaat bagi orang lain. Kita mau menjadi pribadi yang
dirindukan oleh orang lain. Oleh karena itu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sangat penting bagi kita. Tidak kita hanya menjadi orang Kristen, status kita Kristen, tetapi mari kita menunjukkan status kita lewat perbuatan. Kehadiran saya dan Bapak Ibu selalu dirindukan oleh orang lain. Dan kiranya kehadiran kita juga dimanapun kita berada menjadi kesenangan bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, mungkin hal ini sangat sulit. Bagaimana saya bisa menjadi pribadi yang dirindukan? Ya saudara tentu harus melihat diri kita, mengoreksi diri kita. Segala sesuatu yang tidak mendukung, membuat kita semakin lebih baik, kita harus buang. Segala sesuatu yang merugikan diri kita lewat tingkah laku kita, kita harus buang. Karena kenapa? Karena itu tidak ada gunanya kita menyimpan, tidak ada gunanya kita simpan semuanya itu. Tetapi kita menyimpan hal-hal yang baik, yang bisa orang melihat Tuhan dalam hidup kita. Karena Paulus berkata kita ini adalah surat-surat Kristus yang terbuka. Atau kita diibaratkan seperti berada di dalam akuarium yang orang bisa lihat hidup kita. Tidak ada tersembunyinya hidup kita. Itu yang kita mau. Jadi kalau hidup kita belum bisa dibaca oleh orang lain sebagai surat-surat Kristus, berarti ada kesalahan. Makanya kita introspeksi diri. Apa sih yang menjadi kesalahan? Apa sih yang menjadi halangan? Sehingga diri saya di mana saya berada, orang tidak senang. Di mana saya berada, orang selalu mengomongin saya. Di mana saya berada, selalu orang menggosipin saya. Berarti ada kesalahan di dalam diri kita, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, mari kita mengoreksi diri kita. Supaya kenapa? Supaya dimanapun kita berada, orang senang dengan kita. Sebuah pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Oh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Kata-kata bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Saudara diberkati oleh Tuhan, mungkin saat ini kita merasa lelah juga, bosan. Ya, kita bosan dalam hidup kita, saudara. Berada di rumah, bekerja di rumah. Tetapi jangan sampai saudara berdosa karena keberbosanan kita, benarnya. Kita harus merubahlah pola pikir kita. Kita harus merubah hati kita, karena kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat hidup kita. Oke Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk malam hari ini boleh bersama dengan saya memuji Tuhan, sharing akan firman Tuhan. Besok malam kita ketemu jam 20.30 WIB dalam persekutuan doa malam kita. Lewat Facebook, lewat IG, Bapak Ibu boleh bersama dengan kami. Bapak Ibu boleh mengirim pokok doa juga lewat WA, lewat Facebook ini, lewat IG, kita akan berdoa, saudara. Dan kita pernah henti-henti kita berdoa. Karena Tuhan kita rindu supaya kita datang kepada Tuhan. Selamat malam, selamat istirahat. Salam Yahowu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada yang nonton pun. Ada tadi.